Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Abraham Prakoso dengan NIM 24205253100003. Di mana di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil rangkuman jurnal saya oleh mata kuliah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Di mana di sini saya mengambil judul Life Cycle Assessment of Solid Waste Generation During and Before Pandemic of COVID-19 in Bali Province. Yang mana penelitian ini dilakukan oleh Iwayan Koko Suryawan dan kawan-kawan pada tahun 2022. Kita masuk pada latar belakang yang dimana kita mengetahui bahwa seluruh kebijakan pemerintah baik yang ada di internasional maupun di nasional itu menerapkan atau melakukan pembatasan pada mobilitas kita, yang dimana biasa kita sebut dengan social distancing, yang dimana itu menyebabkan pada perubahan besar dalam pola konsumsi atau produksi limbah. Nah, di sini dari berkurangnya produksi limbah tersebut, maka penelitian ini itu berfokus pada perubahan jumlah limbah padat yang dihasilkan di Provinsi Bali sendiri sebelum dan juga sesudah COVID-19, serta dampaknya terhadap emisi gas rumah kaca itu seperti apa. Nah, kita lanjut pada tujuan penelitian. Di mana di sini tujuan penelitiannya itu ada dua. Yang pertama adalah menganalisa perubahan dalam produksi limbah padat di Bali selama dan sebelum pandemi COVID-19, dan juga kedua itu menilai dampak lingkungan dari perubahan tersebut. Kasusnya itu terkait dengan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA. Nah, kita lanjut pada metodologi yang dimana di sini menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA, yang dimana dari seluruh ini kriteria yang digunakan penelitian itu adalah get to get boundary. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya baca dan saya review pada jurnal ini sendiri, dia hanya berfokus pada mengetahui nih bagaimana sih perubahan sebelum dan sesudah COVID-19 terhadap perubahan produksi limbah padat tersebut. Apakah adanya perubahan yang signifikan dengan menurun atau menaiknya dari emisi gas rumah kaca tersebut. Nah, di sini ada 4 yang digunakan. Yang pertama ada goals and scope, yang dimana di sini menentukan tujuan analisis, yakni mengetahui pengaruh pandemi terhadap produksi limbah dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua itu ada Life Cycle Inventory atau LCE, yang dimana di sini fokusnya itu mengidentifikasi dan mengukur air limbah dan emisi yang dihasilkan, termasuk emisi metana CH4 dan karbon dioksida yaitu CO2. Nah, selanjutnya dia ada Life Cycle Impact Assessment yang digunakan, yang dimana di sini itu untuk menilai dampak siklus hidup menggunakan perangkat lunak Open LCA untuk menghitung potensi pemanasan global atau GWP. Nah, selanjutnya ada juga bagian interpretasinya, yaitu menafsirkan hasil untuk memahami dampak lingkungan dari pengelolaan limbah selama pandemi. Nah, kita masuk pada data yang digunakan ya. Data yang digunakan yaitu menggunakan data dari Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Bali, yang dimana ini mencakup pada jumlah limbah yang diangkut ke TPA sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 yang ada di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali. Nah, selain itu, emisi gas rumah kaca dihitung menggunakan pendekatan Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC pada tahun IPCC 2006. Nah, dari hasil review jurnal yang saya lakukan, di sini kita melihat pada hasil determination of goals and scope, yang mana di sini data limbah dari berbagai kabupaten itu menunjukkan penurunan yang signifikan selama pandemi, yang mengurangi emisi gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Penurunan ini terkait dengan berkurangnya aktivitas manusia, terutama itu di sektor pariwisata. Seperti yang kita tahu bahwa Bali itu sektor paling utamanya yaitu pariwisata atau juga pertanian. Nah, dapat dilihat di sini bahwa adanya penurunan-penurunan yang ada
jumlah penurunan yang ada di Bali. Nah, ini kita lihat pada grafik itu menunjukkan ya seperti paling tinggi ini pada Kabupaten Badung. Nah, di sini dia juga menginterpretasikan itu berbentuk sebuah peta. Jadi di sini kita bisa melihat lebih nyaman ya karena pandangan kita untuk sebuah gambar itu lebih enaknya kalau berbentuk peta. Nah, jadi si peneliti itu membuat dari hasil grafik yang dia hasilkan, dia merubahnya dalam bentuk peta. Nah, dapat kita lihat di peta ini yang dimana peta ini menunjukkan warna-warna ya. Nah, warna yang paling pekat itu menunjukkan bahwa dia itu memproduksi si limbah padatnya itu paling tinggi, sedangkan dengan yang warna yang paling pudar itu menunjukkan bahwa hasil produksi limbah padat itu semakin sedikit. Nah, di sini dapat dilihat ya pada gambar yang A dan B. Gambar A itu produksi sampah padat di Provinsi Bali sebelum pandemi, dan yang B itu produksi sampah padat di Provinsi Bali selama pandemi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk mempermudah visualisasinya, maka si peneliti membuat dua perbandingan antara sebelum dan sesudah menggunakan peta. Nah, di sini hasil peta yang ditunjukkan bahwa terkait penurunan yang signifikan ya dari grafik tersebut, bahwa produksi sampah yang terjadi selama pandemi itu menurun. Mengapa demikian? Seperti alasan pertama, karena adanya pembatasan mobilitas aktivitas yang dilakukan rumah per rumah. Jadi seperti aktivitas pembuangan sampah dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke result of life cycle inventory, yang dimana di sini selama COVID-19 ini terjadi penurunan signifikan itu limbah padat yang dihasilkan di Provinsi Bali. Nah, sebelum nilai degrade organic carbon atau DOC itu mencapai 0,121. Namun selama pandemi menurun menjadi 0,058. Nah, ini kan sangat signifikan ya turunnya. Karena apa tadi? Ya karena ada pembatasan mobilitas tersebut, makanya jumlah pengurangan sampah yang dihasilkan pada tiap rumah ke rumah itu mulai berkurang. Nah, di sini namun selama pandemi menurun menjadi 0,058, yang berarti lebih sedikit limbah organik yang terdegradasi dan menghasilkan emisi metana. Nah, jumlah limbah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA itu menurun drastis dari 1,955,8 ton per harinya untuk yang sebelum pandemi menjadi 930,32 ton per hari selama pandemi. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa yang saya tandai merah ini merupakan penjumlahan dari produksi sampah yang dihasilkan. Di sini yang paling besar yaitu ada di Badung, ada di Gianyar, dan juga kota Denpasar. Mengapa demikian mereka menjadi salah satu kabupaten atau kota yang menghasilkan sampah paling banyak? Itu karena mereka mempunyai aktivitas di sektor pariwisata yang sangat tinggi. Otomatis dalam hal tersebut banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sampah. Nah, di sini kita dapat lihat ya nih. Nah, DOC yang dihitung itu dari ini ya. Dari food waste, ada wood leaves, paper, plastik, metal, terus ada textile fabric, leather rubber, glass, dan lain-lainnya. Nah, dapat dilihat tadi ya, sesuai dengan jumlahnya itu, sebelum pandemi itu nilainya 0,121. Dan sekarang itu, dan setelah pandemi itu menurun jadi 0,058. Yang dimana itu yang terjadi setelah pandemi. Nah, di sini dapat dilihat ya, pada tabel yang ada tanda-tanda merahnya, di sini bisa diamati nih dengan cermat oleh teman-teman bahwa ada salah satu kabupaten yang dimana dia itu sebelum pandeminya itu rendah, tetapi setelah pandemi dia malah meningkat. Nah, itu pada Kabupaten Karangasem. Nah, di sini merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi ya dalam produksi limbahnya, yaitu dari
Ini ada produksi limbahnya tuh 0,01 kilo kapita per hari menjadi 0,14 kilo kapita per hari. Karena si kabupaten ini sedikit bergantung pada sektor pertanian. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 sendiri itu kan tidak berpengaruh ya pada sektor pertanian. Jadi kayak semua petani itu tetap melakukan aktivitas pertaniannya. Yang dimana salah satu produksi sampah yang besar itu dari plastiknya. Nah, jadi plastik produksi untuk bagian sektor pertanian. Nah, kita masuk pada result of life cycle impact analysis atau LCA, yang dimana di sini dapat dilihat ya kawan-kawan, penurunan jumlah limbah selama pandemi juga berdampak pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, sesuai dengan potensi pemanasan global atau Global Warming Potential atau GWP ya, yang dihasilkan dari pengolahan limbah menurun dari 1859,6 kilo CO2 EQ per hari hingga menurunnya itu menjadi 420,8. Nah, di sini yang dihitungnya kembali lagi pada tujuan tadi, yaitu emisi metana atau CH4 dan juga karbon dioksida, yang dimana di sini sangat-sangat turunnya itu signifikan. Bisa dilihat ya pada tabel, pada grafik ini, pada tabel dan grafik ini. Tapi untuk lebih enaknya kita lihat pada grafik ya. Di sini kita lihat nih, produksinya itu sampai 1.800 lebih. Itu yang ada di hijau ya. Hijau itu kita masuk pada Kota Denpasar. Nah, di sini kita lihat ya, Kota Denpasar itu memproduksinya sampai 1.800 lebih. Nah, setelah pandemi, dihitung-hitung, itu emisi dari gas rumah kaca, dari metana dan juga karbon dioksidanya itu sangat menurun drastis ya kawan-kawan. Itu menurunnya hanya sekitar 400 lebih, tidak sampai 600. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini tabel yang saya masukkan ini tabel yang dimana produksinya itu paling tinggi. Nah, seperti ada di Kabupaten Badung, Gianyar, sama Denpasar. Ini kan menurun terus ya kawan-kawan kalau dilihat ya, untuk metana dan juga CO2-nya. Nah, kita kembali lagi, ini adalah hasil interpretasinya, yang dimana seperti yang kita tahu, dari evaluasi ini, hasil analisis potensi pemanasan global atau GWP dari pengolahan limbah padat yang ada di Bali, sebelum dan juga selama pandemi itu hasilnya menurun, yang menunjukkan semakin menurunnya juga produksi limbah, maka dia menurun juga nih GWP-nya. Dan itu hampir terjadi di semua wilayah. Nah, seperti Bandung dan juga Denpasar. Nah, kita lihat lagi ya, untuk memudahkan visualisasi kita, si peneliti ini menggunakan sistem informasi geografis untuk mempermudah kita dalam menganalisis datanya, yang mana dia merubahnya dalam bentuk peta. Nah, di sini kita lihat lagi ya. Sebenarnya, jika kita lihat produksi sampah yang ada di sebelum dan juga sesudah ini tidak berbeda dengan hasil yang didapatkan pada perhitungan potensi pemanasan global. Mengapa demikian? Sebelum itu kan saya sudah menyebutkan bahwa semakin menaiknya tingkat produksi sampah, maka dia akan meningkatkan juga emisi gas rumah kacanya atau potensi pemanasan globalnya. Nah, semakin menurun produksi sampahnya, maka juga akan menurun pemanasan globalnya. Nah, kita lihat ya di sini perubahan-perubahannya, yang dimana di sini paling tinggi itu sebenarnya di Denpasar. Di Denpasar itu tadi ya, dia hampir 700 nih, 700 lebih. Nah, sekarang dia menurun, jadi di awal di peta yang pertamanya ini dia sekitar 700, dia menurun nih, jadi 240-an saja. Nah, ini kan berarti membuktikan bahwa semakin menurunnya tingkat produksi sampah yang ada di Provinsi Bali, maka akan menurunkan juga emisi potensi pemanasan global yang dilakukan di Provinsi Bali. Nah, ini kan ada potensinya ya, pada gambar A dan gambar B. Nah,
di conclusion atau kesimpulannya, di mana di sini penelitian ini mengungkapkan bahwa pengurangan aktivitas manusia selama COVID pandemi telah menghasilkan dampak positif bagi lingkungan melalui satu yaitu pengurangan limbah, yaitu penurunan lebih dari 70% dalam jumlah limbah padat di Provinsi Bali. Terus ada pengurangan emisi gas rumah kaca yang dimana penurunan signifikan dalam emisi CH4 dan CO2 itu dihasilkan dari pengelolaan limbah. Dan yang terakhir itu peningkatan kesadaran lingkungan, yang dimana dampak positif ini menunjukkan bahwa kebijakan yang membatasi mobilitas dapat berkontribusi pada pengurangan beban lingkungan. Nah, ini ada rekomendasi yang diberikan yang dimana pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Nah, di sini diperlukannya kebijakan yang lebih ketat untuk melakukan pengelolaan limbah pasca pandemi. Jadi tidak hanya selama pandemi saja kebijakan itu harus dilakukan lebih ketat, tetapi setelah itu juga kita harus membuat kebijakan yang ketat untuk pengelolaan limbah ini. Agar apa? Agar kita bisa melakukan pencegahan untuk penggunaan plastik sekali pakai. Nah, yang kedua ada kesadaran masyarakat, yang dimana masyarakat ini perlu didorong untuk mengadopsi pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Jadi jangan sampai kita itu mengadopsi pola konsumsi yang mubazir, kata orang. Nah, itu kan meningkatkan juga jumlah GWP tadi. Apabila kita memproduksi sampah organik, kan itu juga bisa meningkatkan GWP dari emisi gas rumah kaca. Yang ketiga itu ada strategi adaptasi, yang dimana pemerintah dan masyarakat di Bali harus mengembangkan strategi adaptasi untuk mengelola limbah secara efektif, terutama mengingatkan potensi lonjakan limbah setelah pandemi berakhir. Ya, mungkin itu saja hasil rangkuman yang bisa saya berikan. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.